Assalamualaikum, mari kita lanjutkan pembahasan soal IPA untuk paket yang kedua, nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 1, Siska mengukur volume batu menggunakan gelas ukur seperti pada gambar berikut. Volume batu adalah titik-titik. Nah, volume batu sama dengan volume air yang sudah dimasukkan batu dikurangi dengan volume air semula, yaitu ini dilihat tanda panah, ini volumenya menunjukkan 140 ya. Kemudian dikurangi dengan volume air sebelum dimasuki batu. Di sini ini adalah 60. Sehingga volume batu sama dengan 140 dikurangi 60 sama dengan 80 ml. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 2, perhatikan gambar zat cair di dalam wadah berikut. Wadah A ada gelas diisi dengan air. Ketika zat cair dipindahkan seluruhnya dari wadah A ke wadah B, kemudian ke wadah C tanpa ada yang tumpah, maka kondisi zat yang tepat adalah titik-titik. Nah, sifat dari zat cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya, sedangkan volumenya adalah tetap. Jadi ketika ditempatkan di wadah A yaitu gelas, maka ya mirip dengan gelas. Ketika ditempatkan di wadah B seperti mangkok. Ketika ditempatkan di wadah C ya seperti botol. Sedangkan untuk volumenya yaitu tetap. Jika volumenya di wadah A, ketika dimasukkan ke wadah B maka volumenya ya sama dengan volume A. Demikian pula dengan wadah di C, maka volumenya juga sama dengan volume A. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan peristiwa berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perubahan kimia terjadi pada peristiwa nomor titik-titik. Perhatikan nomor 1 terjadi kerat, benar ya. Nah, terbentuk zat baru. Kemudian yang kedua, pembentukan abu saat membakar kayu, betul. Yang ketiga, air dimasukkan ke dalam freezer, salah karena tidak terbentuk zat baru. Yang keempat, membuat tape, betul. Tape zat baru hasil fermentasi. Kemudian yang kelima, pada waktu hujan jika AC mobil tidak dinyalakan terbentuk embun pada kaca mobil bagian dalam, salah ya. Tidak terbentuk zat baru karena hanya perubahan wujud saja. 6. Larutkan gula dalam minuman kopi, salah karena gula hanya larut saja, tidak terbentuk zat baru. Jadi jawaban yang benar adalah B, 1, 2, dan 4. Selanjutnya nomor 4, perhatikan tabel koefisien muai logam dan gambar bimetal yang telah dipanaskan berikut ini. Logam bimetal mula-mula dalam keadaan lurus, kemudian dipanaskan sehingga menjadi bengkok. Keadaan yang benar terdapat pada gambar titik-titik. Ingat, jika bimetal dipanaskan maka akan bengkok ke arah yang koefisien muainya kecil. Kita cek gambar nomor 1, baja 11, kemudian tembaga 17, jadi mengarah ke baja, betul ya. Kemudian di sini yang nomor 2, tembaga, di sana ada angka 17, kemudian kuningan 19, berarti ke arah tembaga, jadi ini salah. Kemudian yang gambar 3, kuningan 19, aluminium 26, jadi mengarah ke kuningan, benar. Sedangkan yang nomor 4, baja itu 11, aluminium 26, ke arah baja harusnya, jadi salah. Sehingga jawaban yang betul adalah 1 dan 3. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan nama dan lambang kimia benda pada tabel berikut.
Kita cek ya mana yang benar. Yang pertama besi Be, salah. Besi itu Fe karena dari kata ferrum. Oke, kemudian yang aluminium Al, betul. Kalsium Ca, betul. Karbon K, salah. Yang benar C dari karbon. Dan nitrogen N, betul. Sehingga jawaban yang benar adalah 2, 3, 5 C. Berikutnya soal nomor 6. Perhatikan sifat aluminium berikut. Sifat kimia dan fisika aluminium sebagai dasar bahan pembuat pesawat terbang adalah, ini ada sifat kimia berhubungan dengan terbentuknya zat baru ya. Sedangkan fisika yang benar, yang kimia tidak mudah karat. Oke, nomor 1 betul. Kemudian yang fisika ini lebih ke condong ringan ya, ringan. Itu jawabannya B. Kemudian lanjut nomor 7. Tabel berikut memuat jarak dan waktu tempuh gerak suatu benda. Perhatikan tabelnya ya. Nah, seorang peserta didik melakukan percobaan gerak dua benda sebanyak 3 kali seperti pada tabel di atas. Jenis gerak yang terjadi pada benda 1 dan benda 2 berturut-turut adalah titik-titik. Nah, kita bisa mengecek benda itu termasuk mengalami gerak GLB atau GLBB dengan kecepatannya, yaitu V sama dengan S per T, jarak dibagi waktu. Kita tinggal bagi di sini jaraknya S 60, T 15. Jadi benda 1 yang pertama kecepatannya 4 meter per sekon. Kemudian dan seterusnya yang bawahnya juga diperoleh 4 meter per sekon, maka benda 1 GLB. Nah, kita cek benda 2. Ternyata kalau kita amati benda 2 ini kok sama ya dengan data pada benda 1, geraknya sama berarti. Nah, ini kalau kita hitung V-nya juga sama semuanya kan? Nah, karena datanya sama, berarti juga GLB. Oh, dengan demikian tidak ada jawabannya, ini bonus ya nomor 7. Nah, karena sama GLB. Oke, yang penting caranya seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 8. Gambar berikut merupakan lintasan dari sebuah roller coaster. Perhatikan, jika energi potensial yang dimiliki oleh roller coaster ketika berada pada posisi A adalah 30.000 joule, jadi di sini EP-nya 30.000 joule. Kemudian maka energi potensial roller coaster ketika berada pada posisi C, jadi EP di sini adalah titik-titik. Nah, kita bisa bandingkan EP di A dibanding dengan EP di C. Perhatikan rumusnya EP itu sama dengan M dikali G kali H. Di EPA ya HA, di EPB, di EPC HC. Maaf tuh HC ya. Maka kita coret saja sehingga diperoleh seperti ini caranya. Nah, tinggal dimasukkan saja datanya. Maka HA di sini 50, kemudian HC di sini 30. Nah, kita coret, kita sederhanakan, kemudian dikalikan silang. 5x sama dengan 90.000, sehingga x hasilnya 90.000 dibagi 5, maka diperoleh hasilnya yang betul B 18.000 joule. Oke, next ya, nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut, fenomena alam akibat rotasi bumi. Mari kita cek yang mana yang betul. 1. Matahari terbit dari ufuk timur tenggelam di ufuk barat. Betul. 2. Daerah tropis mengalami musim penghujan dan kemarau. Salah, ini revolusi. Yang ketiga, kita mengalami pergantian siang dan malam setiap hari. Oke, betul, rotasi. 4. Rasi bintang terlihat di setiap bulan.
Oke, salah, ini revolusi ya, revolusi. Yang kelima, saat Yogyakarta pukul 8, Papua pukul 10. Betul, perbedaan waktu. Nah, jadi jawabannya betul 1, 3 dan 5. B ya. Nah, gitu nomor 9. Kemudian kita lanjut nomor 10. Adi dan Irfan diminta memindahkan beban 30 kg seperti gambar 1 dan gambar 2. Perhatikan gambar 1 termasuk tuas jenis kedua karena bebannya ada di tengah, sedangkan gambar 2 adalah tuas jenis ke-1 karena titik tumpunya ada di tengah. Nah, perbandingan keuntungan mekanis yang dilakukan Adi dengan Irfan sebesar titik-titik. Nah, keuntungan mekanis atau KM kita bisa tentukan dari perbandingan antara lengan kuasa dibanding dengan lengan beban. Kita cek untuk yang gambar 1. Lengan kuasanya itu dari titik kuasa, jadi KM sama dengan lengan kuasanya dari titik kuasa sampai titik tumpu. Ini kita tambahkan saja, jadi hasilnya 1,5 dibagi dengan lengan bebannya 0,25 ya. Hasilnya sama dengan 6 ya, 6. Kemudian untuk gambar 2 keuntungan mekanisnya sama dengan lengan kuasanya cuma dari sini ya, jadi 1,25 dibagi dengan lengan bebannya 0,25, hasilnya 5. Jadi kita sudah peroleh perbandingannya 6:5. D jawaban yang betul. Terima kasih. Wow.